Ketemu lagi ayah bunda yang hebat, para orang tua yang cerdas dengan saya di channel Pojok Parenting. Dimana channel ini tempat belajarnya, sekolahnya para orang tua untuk menjadi orang tua yang smart, orang tua yang hebat, super dalam rangka mengasuh, mendidik, dan merawat anaknya. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang watak anak ya. Nih, mungkin banyak para orang tua yang kebingungan dalam menghadapi anak, dalam mengasuh anak, dalam mendidik anak ketika tidak tahu watak apa yang dimilikinya. Sehingga terkadang menjadi salah pendekatan. Salah pendekatan yang dilakukan orang tua kepada anak sehingga menganggap anak itu susah diatur, bandel dan sebagainya. Padahal sebetulnya orang tua belum memahami watak pada anak itu apa, sehingga pendekatannya harus bagaimana. Oke, jangan di skip, tonton terus sampai tuntas. Oke, ayah bunda yang cerdas, menurut tulisan yang ditulis oleh Bunda Aisyah Dahlan, beliau orang yang hebat. Beliau menuliskan bahwa watak itu diturunkan secara genetik, tidak berubah tetapi dapat dibentuk. Nah, ini. Jadi watak itu genetik ya, turunan, tidak bisa berubah tetapi bisa dibentuk oleh kita. Program watak ini diturunkan secara genetik melalui kromosom. Saya tidak akan membahas kromosom nanti di video selanjutnya ya. Kemudian disimpan di otak yang dinamakan lobus parietal. Sedangkan program pembentukan karakter disimpan di lobus frontalis. Nah, artinya watak itu dari watak nanti terbentuk karakter pada anak. Ayah bunda yang hebat, yang cerdas, menurut penelitian sekitar pada tahun 149 sebelum Masehi hingga abad ke-18, seiring perkembangan zaman ditemukanlah bahwa watak diturunkan secara genetik dan selalu melekat pada manusia. Artinya ketika Allah menciptakan manusia itu dengan sesempurna mungkin, termasuk wataknya dibawa. Nih, itu watak itu sudah menempel, sudah ada ketika dilahirkan. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu subhanallah dengan begitu sempurna, termasuk watak pada setiap anak atau setiap manusia. Ayah bunda, perlu ayah bunda ketahui bahwa watak itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi nih, yang punya anak di rumah, ayah bunda punya anak, memiliki anak di rumah lebih dari 1, jangan heran kalau wataknya berbeda. Karena memang ada 4 macam watak. Jadi antara adik dan kakak jangan disamakan pendekatan cara belajar atau cara mendidiknya. Tapi harus pahami dulu wataknya bagaimana. Wataknya apa? Oke, ini watak-watak yang dimiliki oleh setiap anak. Yang ke-1 itu namanya watak sanguinis. Ingat ya, sanguinis. Nah, sanguinis ini orangnya optimis, dia memiliki optimisnya tinggi. Kemudian riang, memiliki hasratnya gembira. Nah, optimis, riang, dan memiliki hasrat gembira. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, dia watak ini memiliki potensi kecerdasan linguistik, berbicara, senang berbicara, memiliki banyak ide. Kemudian mudah mencairkan suasana, tidak kaku orangnya. Begitu mudah dapat mencairkan suasana ketika suasana itu memang kaku. Kemudian tanggap, artinya memiliki jiwa sosialnya tinggi. Ketika dia memiliki sesuatu yang terpendam di dalam hatinya, dia gampang mengungkapkan perasaannya, baik perasaan senang, sedih, kecewa, dan sebagainya yang berkaitan dengan emosi perasaannya. Nah, tipe ini perlu diajarkan bagaimana cara untuk berpikir, bagaimana cara untuk berbicara, karena tadi potensi linguistiknya lumayan tinggi, sehingga mereka cenderung harus diajarkan untuk berpikir dulu sebelum berbicara.
Jadi harus hati-hati kalau memiliki anak yang memiliki watak sanguinis ini. Bicaranya kadang karena linguistiknya lumayan bagus, bisa saja bicaranya ngawur atau nggak karuan, sehingga perlu diajarkan berpikir dulu sebelum berbicara. Ini harus hati-hati karena lisan itu lebih tajam dari pedang gitu ya. Ini cara mendampingi pembelajaran ini anak sanguinis ini. Orang tua harus menyiapkan poin-poin pembicaraan agar terstruktur, tersusun. Karena salah kita bicara, anak bisa protes gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini watak koleris. Ingat ya, koleris. Orangnya cerdas, analitis, logis, dan sangat praktis. Cerdas, analitis, logis, berpikir selalu menggunakan logika. Nah, ini hasratnya ingin mengatur, selalu ingin mengatur. Jadi ada tipikal kepemimpinan, ada tipikal leadership. Ciri-cirinya anak ini berani untuk bicara yang benar, berani untuk mengungkapkan satu kebenaran, kemudian berani mengungkapkan dirinya. Nih aku kayak gini, aku orangnya seperti ini. Orangnya lebih terbuka. Kemudian, tapi terkadang di satu sisi anak ini kaku tapi efisien. Namun sisi kelemahannya, anak seperti ini gampang marah, sensitif, gampang tersinggung. Perlu diajari untuk melakukan komunikasi dengan menghargai lawan bicara. Diajari berempati, diajari lebih fleksibel supaya tidak kaku. Oke, ayah bunda. Yang ketiga adalah melankolis. Nah, melankolis mungkin ayah bunda sering dengar ya di sinetron memiliki watak melankolis. Nah, ternyata ini memang ada bahwa melankolis ini orangnya bijak dan tenang, bawaannya tenang. Hasratnya sempurna. Nah, ini kelemahannya dia ingin perfeksionis, segala sesuatu harus sempurna. Harus sesuai dengan yang diinginkannya. Misalkan contoh, ketika menyimpan barang, ada orang yang pegang, barang itu harus disimpan sesuai dengan sebelumnya. Tata letaknya, kemiringannya bagaimana, harus seperti itu. Ini perfeksionis orang ini. Kemudian ciri-cirinya detail ya, karena tadi selalu ingin sempurna, sehingga detail, apapun detail. Ketika dia bicara harus detail, tersusun dari hal kecil sampai hal besar. Tertata, detail. Kemudian berhati-hati berpikir logis, tetapi orangnya objektif. Objektif itu menerima kebenaran yang memang benar gitu. Tidak mementingkan diri sendiri. Anak ini senang melihat data-data yang real ya. Nah, perlu diajari agar bisa menjelaskan inti pembicaraan dengan sederhana. Karena tadi orangnya detail, kalau segala sesuatu bercerita harus detail dari A sampai Z, itu jelas. Makanya harus diajarkan menjelaskan inti pembicaraan dengan secara sederhana saja. Hindari pengulangan dan rinci. Harus tapi dia berani mengungkapkan opini pendapat. Itu. Dan yang terakhir adalah watak flegmatis. Nah, flegmatis ini orangnya santai dan cinta damai. Dia penuh rasa kasih sayang orangnya. Hasratnya mengamati apa yang terjadi, diamati. Karena memiliki rasa santai, sifat santai dan cinta damai, maka hasratnya dia mengamati. Cinta damai. Ciri-cirinya adalah tenang. Dia selalu menjadi pendengar yang baik, mendengarkan. Kalau orang tua bicara, dia mendengarkan. Kalau guru berbicara pun sama seperti itu, mendengarkan. Orangnya konsisten, rendah hati. Yang karena tadi cinta damai, sehingga orang ini atau anak ini selalu menghindari konflik. Dia mengalah untuk menang karena tidak mau konflik. Tetapi di satu sisi kelemahannya, anak ini cuek kepada orang di sekitarnya, cuek kepada apa yang terjadi di sekelilingnya.
Kemudian sering menunda-nunda pekerjaan nih, atau misalkan ada PR nih, anak ini sering menunda pekerjaan itu. Nah, maka ayah bunda perlu mengajari agar lebih berani bicara dan mengekspresikan diri. Jangan malu dan jangan takut salah, karena terkadang orang ini ada rasa takutnya, ada rasa malunya. Ajari untuk berani berbicara, berani mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, itu jadi ayah bunda ketika mendidik anak atau mendidik dalam membentuk karakternya, ayah bunda harus tahu pendekatan yang mana nih. Anak saya yang mana nih wataknya, apa yang pertama, kedua, ketiga, apa keempat. Makanya lakukan pendekatan sesuai dengan watak yang dimilikinya. Tetapi jangan salah bahwa satu anak terkadang bisa memiliki 2 watak atau 3 watak. Cuman mana yang lebih dominan? Nah, itu jadi silakan ayah bunda untuk mengamati, mengenali watak apa yang dimiliki oleh anak ayah bunda, sehingga dalam pendekatannya untuk membentuk karakter atau untuk belajar, ayah bunda bisa memahami, wah anak saya wataknya begini, harus begini pendekatannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.